KBR Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Saya jawab atau bertanya lagi. Tapi kok tahu mereka banci? Kalau kok tahu mereka waria? Kalau mereka tidak ternampak, apa perbedaan antara mereka dan orang-orang gay biasa gitu? Mereka bilang ya, mereka tahu aja. Ben Haggerty, seorang warga Australia yang kagum dengan keberagaman di Indonesia. Ben menemukan Indonesia lebih inklusif dari negara asalnya. Temuan ini dibukukan Ben dalam The Made Up State, Technology, Transfemininity, and Citizenship in Indonesia. Buku yang mendalami kisah dan sejarah transpuan di Indonesia. Jadi, Ben, ada apa dengan Indonesia? Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Nama saya Ben. Saya bisa dipanggil Ben, Benjamin. Saya seorang antropolog berasal dari Australia. Saya berangkat ke Indonesia sebenarnya sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, pada tahun 2008. Kebetulan waktu itu saya bukan di posisi akademisi, tetapi saya sebenarnya jadi relawan pekerjaan biasa waktu itu. Kebetulan saya ketemu dengan beberapa teman-teman queer. Dan sebenarnya muncul dari ketertarikan dengan sejarah queer Indonesia pada waktu itu. Jadi saya mulai dengan relasi pribadi saya pada waktu itu. Kemudian saya pikir ya kenapa tidak saya mulai membentukkan dalam salah satu tesis ya waktu itu masih S2. Kemudian itu jadi perjalanan panjang sampai jadi bukunya. Tapi sebenarnya itu mulai dari kolaborasi dengan beberapa kawan-kawan dari komunitas trans ya bisa bilang sejak waktu itu. Buku saya kurang sejarah dan etnografi saya bilang. Jadi ada dua hal. Itu dari perspektif zaman saat ini sekarang dan ada juga perspektif dan arsip dan sejarah lisan. Saya mendapatkan melalui proses wawancara dengan beberapa waria senior tahun 2014 dan 2015 waktu saya tinggal selama kira-kira 2 tahun di Jogja dan Jakarta waktu itu. Mungkin juga itu proses membandingkan pengalaman saya di Australia dengan pengalaman saya di Indonesia. Jadi kalau saya melihat atau ketemu dengan teman-teman di Indonesia, sepertinya sejarahnya tidak begitu tertarik atau menarik untuk teman-teman di mungkin bisa bilang gerakan secara umum di komunitas, mungkin bisa bilang queer atau waria pada waktu itu. Kenapa sejarah waria Indonesia sering tidak dianggap sebagai salah satu inspirasi atau salah satu hal yang menarik untuk menggali terus, dan tidak hanya menggali dari segi akademisi sebagai cerita-cerita menarik untuk bikin salah satu buku yang ada di perpustakaan atau bisa dipelajari oleh orang-orang asing seperti saya, tapi juga bisa menggunakan sebagai alat untuk terus-menerus mencari strategi atau jalan yang pas dengan situasi yang ada di Indonesia untuk mendapatkan hak-hak untuk tinggal dengan bebas di masyarakat atau tinggal dengan nyaman di masyarakat tanpa diskriminasi. Jadi itu jadi salah satu alasan kenapa saya pikir sejarah ini jadi menarik untuk meneliti. Contoh-contoh seperti mungkin bisu, calabai, ada yang di beberapa masyarakat adat ya, bisa bilang dari beberapa wilayah-wilayah tertentu. Dan itu juga menarik sekali sebenarnya dan bagus sekali untuk gali sejarah tersebut. Tetapi saya kadang-kadang pikir kalau hanya melihat di situ, hanya mulai dari budaya lokal, peran waria, peran trans
peran kelompok-kelompok yang lain lepas dari sejarah nasional Indonesia juga bisa jadi. Jadi itu kalau kita hanya melihat atau mulai dari lokal, dari posisi melihat di salah satu wilayah, sebenarnya setiap orang Indonesia bisa melihat sejarahnya dan bisa belajar. Karena sebenarnya kalau bisa bilang ini sejarah waria, tetapi sebenarnya ini sangat hal yang bisa belajar dari sejarah ini sangat umum dan sangat lintas, pada khususnya lintas kelas sosial sebenarnya. Karena waria tidak hanya sejarah terkait identitas gender atau ekspresi gender, tetapi waria juga sejarah tentang bagaimana bisa hidup di kelas ke bawah, bagaimana bisa mendapatkan pengakuan dari posisi tersebut, lintas kelas dan lintas juga gender sih sebenarnya, karena mereka hidup dalam masyarakatnya. Kalau saya melihat di buku saya, cerita menarik mungkin dari sebenarnya setelah Indonesia merdeka tahun 51 ya. Ini arsip yang paling awal setelah Indonesia merdeka di buku saya. Ada di salah satu majalah Siasat namanya. Siasat itu cukup terkenal ya sebagai Pram menulis di situ. Tapi ada salah satu tulisan di majalah Siasat terkait istilah banci pada waktu itu. Karena wadam belum ada, hanya ada namanya banci. Itu juga menarik ceritanya. Kenapa perubahan dari banci jadi wadam, jadi waria, dan lain-lain. Tapi waktu itu mereka, salah satu jurnalis, dia ikut atau pergi berangkat bersama ke salah satu hotspot, bisa bilang kalau menggunakan bahasa sekarang. Dia menggunakan bahasa yang ada di dalam beberapa wanita pekerja seks. Ada 2 orang banci, kata dia ya, ada 2 orang banci. Kemudian mereka menggambarkan dengan cara jelas. Mereka pakai salah satu foam sebagai payudara, dan mereka sebenarnya sangat dengan cara yang menggodain atau cara yang sangat menarik menggodai si jurnalis, wartawan sama Satpol PP pada waktu itu. Dan itu 51. Mereka sangat jelas ada dari waktu itu, dan jelasnya mereka sangat modern. Mereka maunya jadi salah satu bagian dari masyarakat yang modern pada waktu itu. Mereka pakai pakaian perempuan dari barat, ya, bukan kain kebaya dan lain-lain, tapi pakaiannya barat. Dan sebenarnya menariknya pada waktu itu, perempuan Indonesia pun jarang sekali pakai pakaian barat pada waktu itu. Karena zaman kolonial, kalau penjajahan Belanda, mereka membatasi siapa boleh pakai pakaian apa. Dan juga sebenarnya perempuan Indonesia, perempuan cisgender ya, tidak boleh pakai pakaian barat itu pada waktu itu. Jadi menariknya kenapa lucu ya, menarik. Kenapa banci jadi sangat model perempuan mendapat pakai pakaian perempuan modern pada waktu itu. Sangat menarik karena perempuan Indonesia pun pasti sangat jarang pada waktu itu. Tapi mereka ada keinginan, ada kemauan, dan itu sebenarnya jadi salah satu gaya yang bikin mereka nyaman pada waktu itu. Banci itu salah satu istilah dari segi sejarah sangat menarik. Kalau istilah banci itu sebenarnya tidak begitu kuno, sejarahnya tidak begitu lama. Tidak hanya sejak abad 19 istilah banci mulai muncul di arsip kolonial. Dan dari waktu itu ada kaitan dengan orang-orang yang sangat mirip dengan yang sedang menyebutkan waria. Jadi orang-orang yang kalau menggunakan bahasa yang sedikit akademik, transfeminin yang sering berada di kota, di ruangan kota dan di sekitar pasar-pasar. Jadi sepertinya banci itu ada kaitan dengan pasar, ada kaitan dengan proses modern, dan mereka dibedakan di dalam arsip-arsip tersebut seperti bisu yang ada di salah satu budaya lokal. Jadi banci dan bisu itu hal yang sangat berbeda gitu. Peran mereka juga sangat berbeda. Tempatnya, perannya, ekspresi dirinya, dan lain-lain itu sangat berbeda.
Tapi kalau melihat istilah banci pada waktu itu sangat punya arti yang sangat luas untuk menyebutkan semua gender and sexual diversity. Jadi bukan hanya ada queer, tapi ada juga trans, ada trans feminine, ada trans masculine, ada trans woman, ada trans men, ada banyak sekali. Semakin lama semakin banyak istilah-istilah gitu. Tetapi kalau banci itu pada waktu itu termasuk semuanya. Sebenarnya mungkin orang Indonesia semuanya tahu ya, banci itu punya arti dekat dengan ambigu, cara ambigu ya. Jadi bukan hanya terkait gender dan seksualitas, tapi secara umum ya bisa konotasi ambigu. Banci sebenarnya istilah yang cukup menarik yang menurut saya ada kaitan dengan bahasa, mungkin bahasa Melayu waktu itu ya, tapi bahasa Melayu yang mulai sirkulasi mungkin di koran, di teknologi massa pada zaman-zaman kolonial. Kemudian mulai membentukkan sebagai salah satu istilah yang digunakan oleh komunitas yang sekarang menyebutkan waria. Waria salah satu istilah yang dibuat tahun 73 setelah salah satu istilah yang dilantikkan tahun 68 diprotes oleh salah satu kelompok masyarakat Islam di Jawa Timur. Jadi sebelumnya jadi wadam, kemudian 78 kalau tidak salah jadi waria. Jadi waria lebih baru. Salah satu jadi wanita dan pria. Sebenarnya salah satu istilah kombinasi yang dibentukkan dengan dua kata bahasa Indonesia. Salah satu kata dari keperempuanan wanita dan salah satu dari laki-lakian pria. Tapi menggunakan istilah bahasa yang sangat orde baru ya, dan pria. Kemudian wadam itu Hawa dan Adam ya. Jadi itu ada konotasi biblikal ya bisa bilang, atau konotasi religius. Tapi kalau kenapa mereka bikin istilah baru? Sebenarnya itu karena pada waktu itu 68, kalau tahun 68 waria mulai lebih banyak waria mulai muncul di depan hadapan umum, jadi di muka hadapan umum. Jadi lebih lihat berdandan siang, jadi mereka bekerja di beberapa tempat. Bisa bilang mereka diakui ya di masyarakat. Kemudian waria merasa istilah banci itu sakit hati. Jadi itu digunakan sebagai istilah yang mencemoohi. Jadi waria mulai memprotes penggunaan istilah banci dan mereka ingin mendapatkan istilah baru. Mereka ketemu dengan Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, Gubernur Ali Sadikin, dan mereka negosiasi bisa bilang boleh nggak mendapatkan pengakuan dari kota. Apakah mereka bisa mendapat dukungan dari kota? Kemudian ternyata Ali Sadikin dan pemerintah DKI Jakarta pada waktu itu lumayan mengakui, dan mereka mulai pelan-pelan menggunakan istilah wadam pada tahun 60, sebenarnya 68, 69 sudah mulai di laporan kota sudah ada. Mereka menghitung berapa banyak wadam, berapa banyak germo, berapa banyak perempuan pekerja seks atau wanita tunasusila kalau bahasa. Jadi ini hal yang positif. Jadi waria yang mau merubah istilah jadi istilah yang lebih penuh dengan hormat, tapi juga sebenarnya mereka dikotakkan sebagai salah satu masalah di masyarakat. Jadi mereka di samping germo, mereka di samping WTS dan lain-lain. Kemudian mereka terus-menerus mereka dirazia oleh Satpol PP. Mungkin yang mendengar semuanya tahu, razia itu tidak pernah berhenti. Padahal sebenarnya jauh lebih banyak kalau di zaman desentralisasi otonomi daerah, lebih banyak peraturan-peraturan moralis. Tapi dari waktu itu sebenarnya waria dianggap sebagai salah satu langgaran kesusilaan umum dan ketertiban umum. Sebenarnya Ali Sadikin dia baik di satu sisi,
Tetapi di sisi lain, dia masih membentukkan orang-orang waria sebagai salah satu, bisa bilang, masalah sosial yang harus dibina. Kalau melihat sejarah ini dan membaca sejarah ini, ada tegangan antara dua hal itu. Antara pengakuan dari pemerintah yang sangat abu-abu, yang sangat sebenarnya tidak 100% ya. Wadam dibentukkan sebagai salah satu istilah, bukan hanya karena pemerintah kota mau menerima Wadam, tapi sebenarnya karena mau membina mereka dengan cara yang lebih tepat, cara yang lebih efisien, seperti itu ya. Jadi ada tension antara pola itu dan pola penerimaan masyarakat. Dan menurut saya penerimaan masyarakat itu lumayan ada sejak dulu, tapi sangat tergantung tempat, tergantung waria diri sendiri, dia seperti apa, dia pembawaan diri seperti apa, dan waria tahu hal itu. Jadi mereka pada tahun-tahun 70-an pada khususnya, mereka mulai membentuk beberapa kelompok penyanyi, kabaret, dan lain-lain. Kemudian mereka mulai dari situ, mereka ingin mendapatkan penerimaan dari masyarakat melalui skill-skill keterampilan di bidang ilmu, kecantikan, keperempuanan kebanyakan, tetapi juga di salon, di wedding makeup, di beberapa bidang yang lain, tapi juga di pentas kelompok-kelompok penyanyi. Tetapi juga ada yang lebih sehari-hari. Jadi mereka sering berbicara di dalam sejarah ini tentang prestasi. Bagaimana mereka bisa mendapatkan prestasi. Dan biasanya prestasi ada kaitan dengan ekonomi, dari peran ekonomi mereka. Jadi kalau mereka bisa mendapatkan sumber-sumber cukup banyak uang untuk membuka salon contohnya, atau membuka usaha yang lain, tetapi juga mereka mendapatkan prestasi yang bisa menjadi jalur untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat juga. Kalau melihat sejarah waria, menurut saya ini salah satu lesson yang sangat penting adalah jadi mendapatkan penerimaan, dan bisa bilang penerimaan itu salah satu hal yang penting dari warga negaraan. Itu tidak ada secara otomatis, tapi harus terus-menerus memperjuangkan untuk penerimaan. Otomatis harus memperjuangkan untuk kewarganegaraan juga, hak-hak kewarganegaraan. Tidak setiap orang bisa mendapatkan dengan secara otomatis seperti waria juga. Secara otomatis kebanyakan waria juga tidak bisa jadi kaya, mungkin tidak bisa secantik model-model yang ada. Ada juga waria yang harus hidup cari kehidupan dari kota, dari jalanan, khususnya untuk mereka yang ada di jalan. Ini jadi hal yang sangat sulit untuk cari solusi. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa ada proses rehabilitasi, kenapa ada proses razia dan lain-lain. Karena itu salah satu dipikir sebagai salah satu solusi untuk orang yang tidak bisa dia terkategorisasi sebagai waria yang baik atau masyarakat yang baik. Tetapi mereka masyarakat yang luar si definisi tersebut. Ketika kita membicarakan masa lalu, masa kini tentunya berkelindan di dalamnya. Lalu, bagaimana sih perjalanan transpuan saat ini, terlebih dengan adanya peran teknologi yang tengah berkembang? Bagaimana juga korelasinya dengan KUHP yang baru? Pembangunan itu ada kaitan dekat sekali dengan teknologi. Jadi saya mau melihat atau menjelaskan bahwa di dalam buku saya, bagaimana gender dan seksualitas itu tidak lepas dengan teknologi yang ada di tempat-tempat yang lain. Mungkin bisa bilang di satellite system atau di media atau di hal-hal yang objek, tetapi bisa juga di manusia. Teknologi itu bisa digunakan untuk mengkotakkan orang, untuk memperkuasai terhadap orang, terutama perempuan dan
trans feminine, orang-orang trans feminine ya, kalau bilang laki-laki dianggap sebagai orang yang boleh berpartisipasi politik di masyarakat secara umum. Tetapi menurut saya ada kaitan dekat sekali antara gender dan teknologi yang mencerminkan fungsi teknologi dalam sehari-hari, fungsi teknologi dalam masyarakat. Dan itu fungsi tidak hanya represif, tapi juga bisa kreatif juga. Itu bisa menggunakan sebagai alat untuk bikin salah satu hal yang baru, seperti waria sendiri kan. Kalau waria itu sebenarnya bukan dari tradisi saja, tetapi juga dari konsep gender biner yang sangat modern. Laki itu seperti ini dan perempuan itu seperti ini. Sebenarnya ini pikiran yang tidak lama ada, tapi sebenarnya ini hal yang sangat baru. Laki-laki itu punya peran seperti ini, punya jenis kelamin seperti ini, punya mungkin bisa bilang jiwa atau psikis seperti ini, perempuan seperti ini. Banyak sejarawan membuktikan sebenarnya sebelum tahun-tahun 50-an belum dikotakkan dengan cara yang sangat biner seperti yang kita ada saat ini. Jadi sebenarnya waria sangat menarik karena mereka menggunakan atau memanfaatkan ide yang lumayan menurut saya represif, sistem gender biner yang sangat modern untuk bikin hal yang baru. Kalau kita melihat KUHP yang disahkan kemarin, sering sekali saya melihat beberapa narasi atau reportase yang sepertinya membedakan isu-isu moralitas, isu-isu gender dan seksualitas itu dibedakan dengan isu-isu politik, isu-isu partisipasi politik. Karena secara otomatis KUHP ada beberapa undang-undangnya yang memperkecilkan siapa boleh berekspresi di ruangan publik. Tetapi sebenarnya menurut saya gender dan seksualitas jadi salah satu hal yang sangat penting untuk membina orang, untuk membentukkan dan memperbolehkan siapa boleh berperan di dalam masyarakat, dengan rangka apa, dengan relasi dengan siapa. Jadi sebenarnya gender dan seksualitas tidak sekedar hal-hal identitas saja, tetapi sebenarnya ini hal yang sangat menurut saya utama, sangat penting untuk kekuasaan politik. Mungkin bukan hanya diskriminasi ya, tapi sepertinya KUHP kalau ada cara-cara seperti ini, mungkin seperti undang-undang porno aksi yang disahkan 2008. Sebenarnya ini memperkecilkan atau membuat ruangan publik lebih sempit. Ini proses membedakan siapa boleh berekspresi sebagai warga negara, sebagai orang yang boleh minta pengakuan dan minta penerimaan dari pemerintah pun dari masyarakat. Itu sebenarnya mempersempit ruangan publik tersebut. Jadi saya merasa dari waria mungkin bisa belajar banyak hal juga dari sejarah ini. Kalau melihat sejarah waria, sebenarnya mereka tidak pernah diterima dengan undang-undang 100% ya. Mereka mungkin mendapatkan pengakuan dari Ali Sadikin, tapi itu sebenarnya di sisi lain untuk mengkotakkan mereka sebagai masalah yang ada di depan masyarakat. Jadi kalau melihat waria sebagai salah satu contoh bagaimana menegosiasi si aturan-aturan yang lumayan hostile terhadap komunitas yang berbeda sih sebenarnya, yang komunitas yang tidak sesuai dengan norma yang sebenarnya bukan norma yang masyarakat Indonesia, tapi norma-norma yang dibentukkan sebagai norma untuk kepentingan beberapa kelompok saja dan orang-orang berkuasa. Yang kedua yang menurut saya yang penting adalah untuk KUHP, mungkin ini jadi alasan kenapa gender dan seksualitas dan isu-isu moralitas, kalau saya melihat beberapa berita atau analisis, orang bilang bahwa isu-isu moralitas tidak isu yang paling penting di dalam KUHP ini. Isu yang jauh lebih penting adalah mempersempit ruangan politik. Tapi menurut saya gender dan seksualitas itu sangat penting untuk hal yang menguasai
siapa boleh masuk di depan umum untuk mengklaim hak-haknya dia. Jadi menurut saya bisa melihat waria sebagai salah satu kelompok yang sudah lama sekali kerja keras untuk mendapatkan pengakuan bukan hanya pada pemerintah tapi dari masyarakat juga. Kalau mulai dari masyarakat, ini bisa jadi salah satu penerimaan yang sebenarnya bisa jadi bela atau salah satu protection dari diskriminasi dari hukum dari pemerintah. Tentu saja secara otomatis tidak 100% dan tidak bisa kasih perlindungan HAM 100%. Tapi di sejarah waria itu penerimaan dari masyarakat yang ada sangat penting, dan penerimaan yang tidak hanya untuk individu diri sendiri tetapi juga secara kolektif yang lintas kelas, yang lintas gender, yang lintas agama. Jadi menurut saya ini jadi sejarah yang menarik untuk mungkin cari strategi untuk tahun-tahun yang akan datang. Eksistensi transpuan di Nusantara memang lebih lama dari pemahaman gender biner yang dipahami masyarakat dan pemerintah saat ini. Cerita Ben mengajak kita untuk belajar perkara perjuangan teman-teman transpuan untuk mendapatkan pengakuan pada tiap era dan generasi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.